Di tengah kekacauan Perang Dunia II, sebuah benda kuno menjadi pusat obsesi para petinggi Nazi. Bukan senjata modern, bukan bom atom, melainkan sebilah tombak berkarat yang disebut-sebut memiliki kekuatan untuk menaklukkan dunia. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah cerita nyata tentang sebuah artefak legendaris yang diyakini telah menorehkan sejarah kelam umat manusia. Tombak Longinus. Konon, siapapun yang memiliki tombak ini akan meraih kekuasaan tak terbatas. Namun, jika tombak itu lepas dari genggamannya, maka kehancuran akan segera datang. Anehnya, saat tentara sekutu mengambil tombak ini dari tangan Hitler, beberapa jam kemudian, sang diktator mengakhiri hidupnya. Kebetulan, atau misteri dari artefak gaib berusia 2000 tahun itu, tombak Longinus juga dikenal sebagai Spear of Destiny, dipercaya sebagai senjata yang digunakan oleh seorang prajurit Romawi bernama Longinus untuk menusuk tubuh Yesus di kayu salib. Legenda mengatakan bahwa darah Yesus menetes ke mata Longinus yang buta sebagian, dan ia langsung bisa melihat kembali. Sejak saat itu, tombak tersebut dianggap memiliki kekuatan ilahi. Sepanjang sejarah, tombak ini berpindah tangan ke berbagai penguasa besar, termasuk Kaisar Konstantinus, Charlemagne, hingga Napoleon, dan dikaitkan dengan kejayaan serta kehancuran mereka. Pada awal abad ke-20, tombak ini disimpan di Museum Hofburg di Wiener, Austria. Dan disinilah cerita mistisnya beririsan dengan Adolf Hitler. Pada tahun 1912, seorang pemuda miskin bernama Adolf Hitler berdiri lama di depan kaca museum itu, memandangi tombak dengan mata penuh hasrat. Ia percaya bahwa tombak ini adalah kunci untuk mengubah takdirnya. Tombak Longinus menjadi bagian dari keyakinan mistik Hitler yang sangat dalam pada okultisme, ramalan, dan benda-benda suci kuno. Ia percaya bahwa artefak ini bukan sekadar besi tua, tapi simbol kekuasaan absolut. Ketika Jerman menganeksasi Austria pada 12 Maret 1938, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Anschluss, banyak yang mengira tujuan Hitler hanya soal strategi politik dan perluasan wilayah. Namun, bagi Hitler pribadi, ada misi rahasia yang jauh lebih pribadi dan mistis, mendapatkan tombak Longinus. Tombak Longinus saat itu disimpan di Museum Hofburg, Wiener, sebagai bagian dari koleksi Kekaisaran Romawi Suci. Sehari setelah Anschluss, Hitler secara pribadi memerintahkan agar tombak dan imperial regalia lainnya segera diamankan. Dengan pengawalan ketat, artefak itu dipindahkan dari Hofburg ke Nuremberg, kota yang bagi Nazi merupakan pusat spiritual dan ritual mereka. Nuremberg bukan pilihan sembarangan. Kota ini adalah tempat berlangsungnya Kongres Partai Nazi tahunan, dan dianggap sebagai simbol Reich yang ditakdirkan abadi. Para okultis Nazi percaya bahwa menyatukan tombak dengan ritual tertentu di Nuremberg akan menghidupkan kembali kekuatan tombak itu, semacam penyatuan antara mitos, kekuasaan, dan roh bangsa Jerman. Beberapa sumber rahasia menyebutkan bahwa Himmler dan Ahnenerbe, divisi penelitian mistik Nazi, mengadakan ritual penguatan energi tombak di ruang bawah tanah Nuremberg. Ada laporan intelijen dari CIA dan Inggris yang menyebutkan bahwa setelah pemindahan artefak ini, perilaku Hitler berubah drastis, menjadi lebih yakin diri, hampir terobsesi dengan kemenangan besar, seolah merasa tak tersentuh. Sebuah dokumen rahasia dari tahun 1944 menyebutkan bahwa Nazi membuat replika tombak untuk membingungkan mata-mata sekutu. Namun, tidak ada yang tahu pasti mana yang asli. Nuremberg bukan kota biasa. Tempat ini dianggap sebagai jantung spiritual Reich ketiga, dan Hitler ingin tombak itu berada di pusat kekaisaran barunya. Tombak itu disimpan dengan penjagaan super ketat di sebuah bunker bawah tanah bersama dengan koleksi artefak mistik lainnya yang dikumpulkan oleh divisi Ahnenerbe, sayap mistis Nazi. Himmler, pemimpin SS, bahkan pernah mengadakan ritual khusus di hadapan tombak tersebut, berharap bisa membuka kekuatan supranatural yang terkandung di dalamnya. Namun, kekuatan gaib, jika memang ada, tak selalu memihak.
Ketika Nazi mulai kalah perang, keberadaan tombak itu menjadi perhatian para intelijen sekutu. Jenderal Patton, seorang jenderal AS yang juga dikenal tertarik dengan sejarah dan simbolisme kuno, memerintahkan pasukannya untuk mencari dan mengamankan tombak itu. Pada 30 April 1945, pasukan Amerika berhasil menemukan tombak Longinus di bunker Nuremberg. Mereka mengambilnya dan mengamankannya. Yang mengejutkan adalah, pada hari yang sama, hanya beberapa jam setelah tombak itu diambil, Adolf Hitler ditemukan bunuh diri di Berlin. Fakta itu menguatkan kepercayaan lama. Siapapun yang kehilangan tombak akan kehilangan segalanya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau bukti nyata kekuatan tak kasat mata? Setelah diambil oleh AS, tombak itu sempat disimpan dan dikaji. Namun banyak detail pengujiannya dirahasiakan, hingga menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mitos. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setelah diamankan, tombak Longinus dikembalikan ke Austria dan kini berada di Museum Hofburg lagi. Namun, muncul teori konspirasi bahwa yang dikembalikan hanyalah replika. Yang asli masih disembunyikan oleh pihak intelijen Amerika untuk alasan yang tak pernah dijelaskan. Menariknya, tombak ini tidak pernah diuji secara ilmiah secara terbuka. Tidak ada laporan resmi tentang usia logam atau asal materialnya, meski teknologi karbon bisa melakukannya dengan mudah. Ketiadaan data ilmiah malah semakin memperkuat aura mistis artefak ini. Ia menjadi lebih dari sekadar benda berkarat, ia adalah simbol. Simbol kekuasaan, misteri, dan obsesi manusia terhadap takdir yang bisa dikendalikan. Banyak peneliti independen dan penulis sejarah alternatif meyakini bahwa tombak ini memang memiliki energi metafisik yang terbangun dari keyakinan ribuan tahun. Energi itu mungkin bukan sihir dalam pengertian Harry Potter, tapi lebih kepada kekuatan sugestif dan psikis yang mengubah nasib pemiliknya. Kita tidak bisa menyangkal bahwa Hitler setelah mendapatkan tombak itu benar-benar menaklukkan hampir seluruh Eropa dalam waktu singkat. Namun pada akhirnya kekuasaan yang diperoleh dari jalan gelap tidak pernah abadi. Apalagi jika dibangun di atas kepercayaan gaib yang tak terkendali. Tombak Longinus kini berada di balik kaca museum, diam dan membisu. Tapi siapa tahu, dalam diamnya ia masih menyimpan kekuatan yang sama. Pengunjung yang melihat tombak itu kadang melaporkan sensasi aneh, pusing, merinding, atau seperti diawasi. Aura itu nyata. Para spiritualis menyebut bahwa artefak seperti ini menyimpan energi trauma dari peristiwa-peristiwa besar yang melibatkannya. Jika benar tombak ini telah melewati tangan para kaisar, penakluk, dan diktator, maka ia adalah saksi bisu dari sejarah yang berdarah-darah. Dan di balik kilauan karatnya, mungkin ada getaran gaib yang masih bergema hingga kini. Tombak Longinus adalah pengingat bahwa obsesi manusia akan kekuasaan sering membawa mereka ke batas-batas dunia nyata dan mistis. Sejarah tidak hanya dibentuk oleh senjata dan politik, tapi juga oleh kepercayaan terhadap hal yang tak terlihat. Hitler percaya bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari tank dan pasukan, tapi juga dari simbol dan mitos kuno. Ironisnya, kepercayaan itu pula yang mungkin menyeretnya ke kehancuran. Kini, banyak orang menganggap tombak Longinus sebagai peninggalan legenda. Tapi, bagi sebagian lainnya, ini bukan legenda. Ini adalah peringatan bahwa ada benda-benda di dunia ini yang membawa lebih dari sekadar sejarah. Mereka membawa kekuatan dan juga misteri. Jika suatu saat kamu berdiri di depan tombak itu di museum di Austria, perhatikan baik-baik. Mungkin kamu akan merasakan bisikan zaman. Dan saat itu terjadi, tanyakan pada dirimu, apakah kamu percaya bahwa benda ini pernah mengubah dunia? Jika Anda suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Atau ada hal yang Anda tahu tentang cerita ini, tulis komennya di bawah ya.